Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke baik, saya akan melanjutkan pendidikan kesehatan tentang wasir atau hemoroid atau yang biasa dikenal di masyarakat dengan ambeien. Apakah sudah pernah mendengar tentang ambeien? Sudah. Sudah. Oke baik. Ada yang sudah, ada yang belum. Apakah sudah tahu? Belum. Oke. Baik, saya akan menjelaskan secara lengkap tentang ambeien. Langsung saja kita masuk pada pengertian, yaitu wasir adalah pembengkakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum. Nah, serta dubur atau anus. Jadi wasir merupakan penyakit yang dapat menyerang segala usia. Jadi tidak mengenal usia. Jadi semua orang itu bisa terkena ambeien. Nah, namun umumnya itu lebih sering menimbulkan keluhan pada usia 50 tahun atau lebih. Nah, kemudian kita masuk pada jenis ambeien. Jadi ambeien itu ada dua. Ambeien itu ada internal dan juga eksternal. Nah, pembuluh darah yang membengkak di dalam anus dan tidak terlihat dari luar itu disebut sebagai hemoroid internal. Nah, apabila terlihat di luar itu disebut dengan hemoroid eksternal. Seperti itu. Kemudian untuk derajat daripada ambeien itu ada 1 sampai 4. Jadi kalau derajat 1 itu pembengkakan kecil yang muncul di dalam dinding anus dan tidak terlihat di luar anus. Berarti itu derajat 1. Kemudian derajat 2 itu pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar dan masuk kembali dengan sendirinya seusai BAB. Jadi derajat 2. Di derajat 2 itu dia keluar tapi dia masuk kembali dengan sendirinya tanpa bantuan. Nah, kemudian untuk derajat 3 itu adanya satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus namun bisa didorong untuk masuk kembali. Kalau derajat 3 ini perlu didorong menggunakan tangan. Nah, itu baru dia bisa masuk ambeiennya. Kemudian yang keempat itu benjolan besar yang menggantung dari anus dan tidak bisa didorong kembali. Nah, untuk derajat 4 ini itu harus dioperasi pengangkatan seperti itu. Nah, kemudian untuk gejala dan pemicu daripada wasir atau penyebab bisa terkenanya wasir, yaitu yang pertama gejalanya itu rasa gatal atau sakit di sekitar anus atau lubang lubang pantat ya, itu biasanya merasakan rasa gatal. Kemudian yang kedua itu perdarahan dari lubang anus setelah buang air besar. Nah, kenapa? Karena adanya pelebaran pembuluh darah sehingga kalau melebar terus dia akan mengalami pecah. Jadi kalau pecah akan otomatis akan adanya perdarahan. Kemudian keluarnya lendir setelah BAB seperti itu. Kemudian untuk pemicu wasir sendiri itu adalah yang pertama sembelit. Nah, sembelit atau BAB-nya keras ya. Jadi sulit untuk mengeluarkan feses ya, sehingga adanya tekanan. Nah, tekanan ini terjadi pada pembuluh darah yang ada di usus sehingga menyebabkan terkenanya wasir. Nah, kemudian yang kedua itu karena diare yang berlangsung lama. Jadi kita terlalu lama diare sehingga adanya penekanan juga atau mengedan pada saat BAB. Nah, sehingga ada tekanan pada vena, di situ ada pembesaran. Nah, di situ bisa memicu terjadinya wasir atau ambeien. Kemudian sering mengangkat beban berat, kemudian kehamilan. Nah, ini pada ibu hamil juga bisa rentan terkena ambeien karena pada saat melahirkan, pada saat mengedan. Nah, di situ ambeien juga akan terjadi karena ada tekanan. Kemudian baru melahirkan, kemudian kebiasaan duduk yang terlalu lama. Nah, ini semua karena adanya tekanan atau mengedan pada saat BAB, kemudian pada saat duduk. Nah, kemudian untuk pengobatannya ya, untuk pengobatannya, jadi ambeien ini sebelum masuk ke pengobatan kita masuk pada pencegahan ya. Untuk pencegahannya itu yang pertama banyak minum air putih ya. Kenapa? Karena untuk melancarkan BAB. Kemudian yang kedua mengonsumsi makanan tinggi serat ya, kayak sayur-sayuran hijau. Supaya apa? Supaya melancarkan BAB. Jadi fesesnya itu lunak, tidak keras ya. Maka tidak akan menyebabkan sembelit. Kemudian yang ketiga mengonsumsi makanan yang bersih dan sehat, higienis. Jadi tidak menyebabkan diare seperti itu. Nah, atau masalah-masalah pencernaan lainnya. Nah, kemudian untuk pengobatannya itu menerapkan pola makan yang sehat ya, seperti saya sudah jelaskan, makanan tinggi serat, buah-buahan, minum air putih yang banyak, kemudian mengonsumsi obat-obatan atau menggunakan salep wasir.
Nah, ini pada derajat 1 dan derajat 2. Nah, atau derajat 3. Nah, ini bisa dilakukan konsumsi obat atau menggunakan salep. Tapi kalau sudah derajat 4, maka anjurannya adalah pengangkatan wasir dengan operasi. Karena akan menghambat proses BAB seperti itu. Jadi mungkin itu penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ini misalnya ini mau bertanya nih. Ini misalnya kalau potong BAB keras tuh kenapa dia bisa menimbulkan ambeien? Oke, kenapa BAB keras ya? Itu bisa menyebabkan ambeien. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa BAB keras atau biasa disebut dengan sembelit, itu susah BAB atau konstipasi. Nah, di situ ada adanya penekanan pada saat BAB. Kalau fesesnya sulit dikeluarkan, otomatis kan adanya ngedan atau bisa orang Kupang bilang nguku. Nah, di situ akan adanya terjadinya peningkatan tekanan pembuluh darah rektum sehingga terjadi pembesaran pembuluh darah. Nah, dari situ akan menyebabkan terjadinya wasir apabila ada penekanan tadi. Jadi pembuluh darahnya itu membengkak. Nah, itu bisa menyebabkan ambeien. Apakah ada pertanyaan lagi? Masih ada? Masih ada? Masih. Aku kurang. Mengapa dia duduk lama begini? Kan Oh ya. Maksud pertanyaannya kenapa orang duduk lama bisa terkena ambeien? Iya. Oke, baik, saya akan jelaskan. Karena pada saat kita terlalu lama duduk, di situ ada penekanan ya. Penekanan pada sama seperti yang saya jelaskan, terjadi penekanan pada otot rektum ya, sehingga terlalu lama jadi ototnya itu menekan pembuluh darah rektum sehingga menyebabkan wasir tadi. Jadi adanya pelebaran pembuluh darah. Nah, di situ akan menyebabkan terjadinya ambeien seperti itu. Jadi saya tegaskan lagi bahwa untuk mencegah itu kita bisa mengonsumsi banyak air putih, kemudian makanan tinggi serat, dan mungkin kalau sudah terlalu banyak duduk bisa berdiri sejenak, melangkah jalan, nah seperti itu. Itu bisa mencegah wasir. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah. Oke. Terima kasih. Baik, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.